pengen coba-coba hiburan, cari sesuatu yang fresh lah. Menurut gue nggak ada tuh gitu-gitu. Iya. Memang. Nggak. Nah tadi lo bilang iya. Sekarang juga gimana Nggak, sih? maksudnya nggak kalau nggak punya usaha nggak iya. Cuman Serius? No, ini parah nih. Ini parah nih. Ini sih benar-benar nggak patut diingat sebenarnya. Karena posisiku lagi ultah, aku nunggu dia ngucapin dan ternyata dia ngucapin ultah ke aku. lebih baik dia main diem belakang kamu atau tiba-tiba dia Kamu ngomong belakang diem. Apa main belakang? Oh, gimana? Gue jadi ngeblank. Gue juga ngeblank. Aku tanya di rumah, lo gimana nih, gue mau check-in aja sama lo kayak Mau check-in? kita masih on the same, maksudnya Maklum beb nih cowok-cowok agak-agak otaknya agak-agak mengeras dikit. Enggak. Gitu. Berarti kalian sebagai cowok buaya pun tidak setuju kalau cowok berpikir Kita Kita sebagai buaya. cowok ya, bukan buaya. Iya, kita sebagai Oh cowok. iya. Cowok. Oke. Hai guys, welcome back to FCTV. Mau bahas Yang ini apa? ya? Ih, gila. Cantik banget. Wow. Lucu banget sih Puri. Kembali lagi terhadap buaya-buaya darat ini guys. Jadi kapan kita? Apa? Ini bukan konten lo lagi udah bukan konten lo, ini konten gue. Gak boleh kita nanya sekarang. Gak bisa. Kita yang ditanya ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin bertanya-tanya, aku di mana sih kok tumben setnya kayak gini? Sekarang tuh aku lagi di setnya Radio Vlog. Aku habis bikin vlog buat mereka juga. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton bisa ke channelnya mereka, ada di bawah sini. Jangan lupa. Subscribe Entertainment. Nah, jadi tuh tadi malam gue tuh ngelempar pertanyaan ke netizen gue. Gue bilang kalian yang mau curhat, temanya gagal nikah silahkan. Jadi ini ada udah beberapa yang gue capture kan. Dia curhat juga nggak? Nah, dia salah satu korban gagal nikah juga guys. Kan sama lo. Enggak dong, nggak usah memutarbalikkan fakta lah Ren. Udah cukup lah, buaya-buaya lo tuh cukup lah. Kan kita gagal kan? Gagal dari apa? dulu. Gagal untuk pacaran. bersama ya? Ditolak dulu ya. Iya Nanda ya. Nanti gue ada 3 teman yang bakal gue telepon. Sekarang kalian bantuin aku untuk membaca curhatan netizen dan memberi advice juga. Oke. Bisa nggak lo pilih? Yuk kita pilih ya. Kita acak aja ya. Boleh, itu beberapa udah gue. Jadi apa? Prok. Stop. Oke, ini kita bakal bacain curhatannya dia. Aku dulu pacaran 6 tahun. 2014 bulan Maret tunangan. Harusnya 2015 awal aku nikahnya, tapi dianya selingkuh. Aku coba maafin dan berharap dia sadar nggak mengulangi lagi. Tapi parahnya dia masih berhubungan diam-diam, malah sampai dikenali ke kakaknya. Padahal keluarganya tahu aku tunangannya. Dan pernah ketemu dia nggak sengaja berduaan sama selingkuhan di Pakistan. Wow. Mati. Nggak ada tempat lain? Nggak apa-apa, enggak. nggak apa-apa. Terus aku ngamuk parah, kayak orang gila, ngelempar helm ke cewek itu. Wow. Waduh, Tenang. kenapa nggak motor-motornya sekalian? Kuat nggak tuh gue tanya? Oke lanjut, karena udah nggak tahan cerita ke kakak aku dan kakak aku nyuruh kembaliin cincinnya. Tapi bersyukur nggak jadi nikah. Nah, menurut kalian itu salah siapa? Ya salah lo lah, nggak terima gue dari dulu. Iya. Luar. Aku baru mau jawab kan. Gitu ya. Oke. Randy kayak gitu. Pengennya. Aduh. Nggak usah nyubit juga dong. Iya sakit. Aduh. Sebenarnya kalau menurut gua, coba Udo jelasin. Kalau menurut aku sih Yang salah siapa? Karena kan Cowoknya. Udah tahu dia mau nikah. Udah mau nikah. Ngapain coba sama orang lain lagi? Kalau Walaupun pengen kayak ya udahlah. Sebelum menikah, sekali gitu. lah sebelum nikah, tapi itu namanya cari penyakit. itu namanya nyalain api. gitu. Benar. Berarti kalian sebagai cowok buaya pun tidak setuju kalau cowok berpikir. Kita Kita sebagai buaya. cowok ya, bukan buaya. Iya, kita sebagai Oh cowok. iya. Cowok. Oke. Kita kalau udah punya tunangan atau punya pacar, kita serius banget. Gua kalau pacaran kan lama tuh, 6 tahun segala macam, selalu lama. Gitu ya. Curhat Jadi kan tunangannya gua. dijagain. Iya, tunangannya. Ya. Bener, ini salah cowoknya. Kalau memang dia belum siap untuk ke jenjang yang berikutnya, komit, mending nggak usah tunangan. Ngapain mainin hati orang? Bener, Itu nggak baik kayak gitu. kasihan. Jadi ya hikmah yang gue dapat dari obrolan bersama 2 buaya darat ini, sebuaya-buayanya laki-laki pasti menganggap laki-laki di luar sana yang istilahnya buaya banget, brengsek banget itu salah juga tetep Salah. ya. Karena kita bukan buaya, Iya. makanya jadi kita mikir kayak gila itu orang buaya banget. Iya gitu. Emang buaya tuh nyebut Karena buaya kita Pak nggak Aya. apa-apa. Oh, iya. Deh ayah. Iya kan? Jadi keputusan yang baik ya untuk meninggalkan si cowok itu Alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih lihat tuh. Walaupun Kayak- baru 6 tahun ya, udah buang-buang waktu tuh 6 tahun. Nggak apa-apa. Nah, dia juga 6 tahun kayak gitu. Gua udah nggak pernah masalah. sama. Untung gue baru 5 tahun kemarin gak jadi. Kenapa? Itu Coba. pun gue ngerasa udah kayak buang waktu banget. Kenapa? Gitu. Lu nggak jadi kenapa? Oh bukan, ini konten gue gak boleh ngebahas. Kenapa? Oke, ini ada lagi.
Serius? No, ini parah nih. Ini parah nih. Ini sih benar-benar nggak patut diingat sebenarnya. Karena posisiku lagi ultah, aku nunggu dia ngucapin dan ternyata dia ngucapin ultah ke aku bulan depannya. Oke. Aku benar-benar drop banget nih karena doi beberapa bulan nggak bisa dihubungin. Aku masuk rumah sakit dan di saat itu juga aku dikirimin video dari cewek mereka lagi tidur berdua di apartemen dia. Ternyata cowokku selingkuh, Kak. Padahal rencana menikah di awal tahun. Dan sampai sekarang pun aku masih belum bisa buka hati buat cowok lain karena kita pacaran udah hampir 6 tahun. Ada apa dengan angka 6? Sakral banget tapi gimana sih? Mungkin itu lagi 6, fase-fase gitu ya? membosankan ya. Mungkin. Gitu ya? Pengen coba-coba Pengen cari Cari sesuatu yang sesuatu. fresh lah. Menurut gue nggak ada tuh gitu-gitu. Ya, Memang. Nggak. Nah, tadi lo bilang iya. Sekarang juga sudah gimana Ya, sih? maksudnya nggak kalau nggak punya usaha, nggak uang. Ah, cuman pertama jangan suzon sih sama cowoknya. Mungkin dia udah habis kuota, makanya Kamu baru- mengamankan posisi cowok ya? Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Gini loh, nggak usah muna, tapi memang pasti di hubungan itu pasti ada bosannya. Cuma ketika bosannya itu lo harusnya mikir, kenapa sih gue sama dia dulu ya? Kan gue pernah sesayang itu sama dia gitu. Iya. Itu yang diperjuangin. Iya, kenapa Lupain ya? bosannya lah. Ya mungkin di luar sana banyak kali sebenarnya pasangan hilaf ya, yang udah bertahun-tahun, Betul. tapi nggak ketahuan, ya kan? Berarti harus pinter-pinter jangan sampai ketahuan gitu ya? Iya, Bisa gitu. jadi. nggak boleh kelihatan depan mata. Nggak boleh. Nah itu salah satu tips tuh. Iya, jangan sampai kelihatan depan mata. Emang lo gitu? Gue sih. Prinsip gue gitu. Oh, iya. Kamu bebas ya bergaul sama siapapun Asal itu, jangan tapi ketahuan, jangan kelihatan depan mata gue, karena gue orangnya nggak mau suzon. nggak mau Dan curiga. karena gue juga nggak bakal ketahuan sama lo gitu kan? Enggak. Nggak gitu ya? Iya. Kok? Karena apa yang mau diketahuin sih dari aku mah Oh, open. lo. Modus. Ini tuh nggak Fred. ada pencitraan, udah nggak Iya, apa-apa. ada. Ya yang penting nggak ketahuan. Halo, ibu. Dan gue kalau itu juga kalau emang niatnya serius mau nikah, kalau hilaf-hilaf dikit, akhirnya dia flirting, jalan, nonton segala macam, gue Apalagi sama memaafkan, Tinder. gue memaafkan karena gue berkali-kali pernah dapet yang kayak gitu. Dan ya udah, Ini kalau menurut gua titik udah gua nggak bisa malunya itu kalau sampai tuh ceweknya emang baper beneran sama tuh cowoknya yang lain. Tapi kalau misalnya dia cuma kayak, aduh maaf ya kemarin aku hilaf gini ya udah, ya. gue sih nggak marah. Gue juga mungkin akan hilaf kayak gitu. Cuman kalau sampai gua baper sama tuh cewek, berarti gua yang udah mengkhianati. Mungkin lu baper sama tuh cowok. Tapi gue nggak membenarkan itu sih, karena gue pernah di dalam posisi gue pacaran sama orang itu berkali-kali ketahuan selingkuh, berarti kan itu bukan hilaf lagi dong. bukan Oh, enggak. kalau Itu berkali-kali mah memang emang demen. tadiat, Emang demen. Itu memang demen. Kan Tapi sekali. karena udah pernah punya pengalaman seperti itu, sekarang kalau misalnya gue menjalani hubungan lagi dengan orang baru, Takut. sekalipun dia ketahuan udah bye. Jadi intinya kalau Jangan main memang- api. Jangan main api. Tapi kalau emang keseringan kayak tadi, itu berarti cowoknya nggak benar. Itu baik maksimal. Kalian setuju nggak sama prinsip gue kalau misalnya udah ada satu, pasti ada 2, 3, 4, 5? Belum tentu. Itu balik lagi dari motivasi awal ya kenapa ada si orang kedua itu. Kalau orang kedua itu dia cuma buat main-main doang, Ngapain lo buat main-main doang? ya bisa aja. Mungkin si cewek punya kesibukan baru nih, terus Lu jarang kan semua bisa diobrolin. Ya bosen. Ya masa harus bilang kayak kamu kan sibuk kan syuting mulu, aku cari cewek lain dulu ya. Kan nggak mungkin. Iya tapi kan gitu. mencari kesibukan dan mencari kesenangan gak usah sama cewek dong. Sama cowok. Ih bisa nggak apa-apa. Amit amit sama cowok. Iya. Aku tanya kalau misalnya kamu punya cowok gitu, Nah, lebih baik dia main diem belakang kamu atau tiba-tiba dia Kamu ngomong belakang diem-diem. apa main belakang? oh gimana? Gue jadi ngeblank. Gue juga ngeblank. Iya Oke, iya. terus? Ya atau dia bilang kayak, sorry ya, nih aku sekarang ada cewek dulu nih, bentar. Kamu Oh berarti itu sini termasuk dulu." open relationship dong? Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak Gua sih bisa. nggak mau. Kamu Nggak bisa. nggak bisa open Nggak relationship. bisa. Gue enggak dong. Mending gak usah pacaran tapi Kayak pacaran. kalau pacaran jangan- nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi emang ada 2 tipe sih boy adult itu. Boy adult yang emang memperlihatkan kebuayaannya dia. Yang kedua boy adult yang berusaha untuk menjadi Soft buaya yang boy. baik-baik. Soft boy. Iya. Jadi dia play safe man. Jadi sekarang aku coba nelfon salah satu temanku dulu yang mereka nggak kenal. Cakep loh ini sebenarnya. Mungkin Cuma ya. cakep kalau nggak jomblo. Jomblo nggak tahu sih sekarang. Apa namanya itu? Ya udah dicari. Lihat cewek cantik sedikit di Instagram, follow. Enggak, maksudnya kayak temen gue. Beb. Hai, jadi ini aku lagi bikin vlog bareng sama teman aku juga 2 orang. Halo. Halo, yang jomblo bukan? Nggak mau video call? Wow. Sibuk Salam kah? kenal. Salam kenal tuh katanya. Hai, Iya, Samuel. Sibuk kah, Beb? Enggak kok, nggak apa-apa lagi Aman? santai. Oke. Lagi ngobrolin apaan nih? Lagi ngobrolin temanya tuh sekarang kita lagi ngebahas gagal nikah. Gimana Oke, coba Beb? cerita Bel gimana tuh? Bener-bener gagal nikah apa gimana nih? Tadinya udah sampai tunangan gitu sih. Oh wow, terus? Jadi awalnya kita pacaran 1,5 tahun, and then kita mau serius lah gitu kan. Pokoknya udah tukeran cincin, udah ngobrol sama keluarga satu sama lain.
Terus pokoknya keluarga juga udah deket banget. Cuma posisinya waktu itu kan sempat setelah tunangan, terus 2 bulan setelahnya kita tuh sempat long distance gitu. Long distance sekitar 1,5 bulan. Aku lagi keluar, terus pas aku balik kita dinner tuh suatu malam kan. Terus kayak ini orang tuh ada yang aneh. Nggak lama pas lagi di tengah-tengah dinner tuh HP-nya nyala gitu, dapat message, pokoknya Facebook Messenger gitulah. Wow. Isinya dari temen laptop, dan dia tuh bukan tipe orang yang suka ngumpet-ngumpetin gitu loh. Sebelumnya tuh nggak ngumpet-ngumpet ya? Nggak pernah, iya. Jadi kayak kalau HP-nya kegeletak gitu ya udah biasa aja. Kayak nggak apa-apa gitu. Cuma kayak malam itu aneh banget ya, aku kerasa dong. Terus dia kayak langsung tiba-tiba ngebalikin HP-nya gitu, kayak ada yang disembunyiin. Di situ aku udah mulai kayak curiga. Kok aneh gitu kan? ya? Kayak kok lu aneh sih. Ada Terus masalah. pas pulang kayak kita balik bareng, aku tanya di rumah, lo gimana nih, gue mau check in aja sama lo, kayak Mau check apa in? kita masih on the same, maksudnya Maklum Beb nih cowok-cowok agak-agak otaknya agak-agak mengeras dikit. Enggak, maksudnya apa gitu maksudnya? Encer kita otaknya. nggak cowok ya. Iya, jadi pengen checking in ke are we still on the same page atau enggak, masih Oke. sama-sama. Terus aku bilang dong sama dia, ya udahlah, maksudnya lo tahu kita selama ini ya jujur-jujuran aja, kalau ada apa-apa, dan lo juga tahu gue orangnya kayak gimana. Kalau emang ada yang lo pengen sampein ya sampein aja. Nah dari situ dia ngasih tahu tuh sebenarnya pas lo pergi gue dekat sama gini gitu, teman kerjanya dia yang emang sempat awalnya tuh gue rada curiga. Tapi lama-kelamaan tuh gue oke deh, ya udah lo temenan doang karena lo kerja bareng. Oke, that's fine. Dan ternyata pas long distance itu kejadian. Bentar Beb, long distance ini cuma 1,5 bulan kan? 1,5 bulan. Oke. Cepet banget ya. Iya. Berarti Iya, memang udah dari iya. sebelum long distance ya. Oke. Di situ tuh gue sempet mikir kayak apa nih orang self sabotase ya, kayak mensabotase keputusan itu karena mungkin dia belum siap atau apalah, gue nggak tahu deh ya. Namanya hati orang. Terus setelah itu ya udah pas dia share kayak gitu, dia bilang, tapi setelah kejadian ini gue pengen lo tahu aja soal kondisi gue, perasaan gue gimana. Tapi kalau soal rencana kita, gue tetap mau nih ngejalaninnya. Itu tuh egoisnya cowok tuh. Iya, gue bingung kan. Ini cewek juga bisa ngelakuin kayak gini Apa sih. cowok yang Kebetulan aja spesiesnya itu cowok. Iya. Spesies aja, tapi emang kayak gitu gak sih? Kayak Iya, mereka, kan? is it normal? No. Nggak normal. Nggak normal, itu nggak normal. Tapi bukan berarti semua cowok gitu. Iya benar. Cewek juga ada yang gitu. Nggak ada yang cuma, Udah gitu, pengalaman nih kayaknya. Iya. ada yang cuma 1,5 bulan ya. Padahal Iya, cuma- bisa secepat itu. Prosesnya cepet banget Beb. Kamu curiga nggak dari Dari sebelum sebelum. itu? Lama sebelum tunangan tuh emang aku udah agak curiga sama teman cewek, teman kerjanya ini. Oh. Tapi udah lewat lah itu ibaratnya. Terus kita tunangan, terus pas long distance, mereka ternyata terbukti ada Sesuatu ya. Ternyata iya, berlanjut. ada sesuatu. Oh. Berarti dia mempergunakan kesempatan itu dengan baik Beb. Iya, bagus. Iya. Berarti Iya pintar. kan? Nyolongnya keren ya, pas gue lagi cabut ya. Mm-mm. Cuma tapi di luar itu dia sebenarnya orangnya baik sih. Tapi untuk ngambil keputusan buat nikah itu kan emang keputusan yang besar, ya. Besar, Gue juga saat itu kalau ditanya apakah lo yakin 100%, gue enggak. Jadi pasti ada ragunya, dan mungkin dia lebih condong ke ragu itu. Terus juga kondisinya dia mungkin ada perasaan sama si cewek itu. Dan di situ dia ngasih pilihan ke gue kalau gue tetap mau kok, dia tetap mau kok buat ngejalanin tunangan dan nikah ini. Cuma keadaannya ya udah terlanjur kayak gitu. Terus Tapi nggak jadi dong berarti ya? Sebentar, berarti ini tapi akhirnya kamu jadi apa enggak Beb? Nah akhirnya aku kasih dulu waktu, aku coba jalanin 2 bulan, aku pengen coba maafin dia kan. Baik berarti dia. Tapi kayak gue mikir, oke, kalau ini situasinya gue udah nikah terus dia kayak gini, gue bakal usahain mati-matian buat nggak pisah gitu. Tapi Iya, masalahnya ini betul. belum nikah aja udah kayak gini, dia kan bangke. Itu Udah. the real bangke Beb. Tapi udah nikah kayak gitu juga nggak menutup kemungkinan. Banyak. Ya maksudnya kalau udah nikah tuh ya itu konsekuensi lah, Yes. maksudnya. Jadi akhirnya gue putusin ya enggak sih, Beb. Bagus. Tapi sekarang nggak jadi trauma dong. Oke. Agak. Tapi bagus nih Beb, itu menurut aku ya, itu nggak ada excuse sih untuk kayak
Iya karena kan aku ngerasain nyaman sama cewek lain Nggak, pas lagi itu. kamu nggak ada tuh kayaknya nggak bagus sih. itu cuman alasan dia. Kalau menurut aku ya, Mm-mm. itu dari sebelum kamu pergi juga masih berhubungan. Udah ada percikan-percikan. Pasti. Cuma nunggu kamu momen pas pergi aja biar mereka bisa ketemu lagi. Dan begonya, Bener, bapernya berlanjut. Harusnya udah cut off begitu kamu pulang. Atau- Udah kita stop. Mungkin di dia udah sini. nemu sisi enaknya, jadi nggak mau Gimana dikat. tuh? Ya, enaknya di mana sih? Enaknya Coba kita gimana? tanya cowoknya dulu. Telepon cowoknya boleh deh, oh salah ya. Sekarang gimana hubungannya sama si cowok itu? Masih temenan sih. Temenan Baik-baik aja. aja kan? Cuma ya masih baik-baik aja, tapi ya emang nggak bisa dilanjut untuk Jangan ke arah ya. sana. Berarti kamu single? Aku lagi dekat juga. Oh, lagi sama- dekat. Belum lagi ada deket. status, belum ada komitmen kan? Belum, susah ya kayaknya zaman sekarang ya. Ini Sama dengan banyak kita. pertimbangan Instagram dan kamu banyak apa sih? Coba Instagramnya di-share nanti Iya. ya. Modus. Beb, kita terima kasih banget nih kamu mau cerita dan Iya, nggak pakai betul. disensor. Benar. Thank you, nggak apa-apa. Aku nggak tahu kalau kamu sempat menghadapi Gagal masalah nikah. segitunya ternyata. Ya, tapi kayak semuanya sih, kamu juga pasti pernah ada masalah. Banget dia mah. Wow, yang dijawab nih sama jubir gue. Pernah banget dia mah, gue tahu. Iya tuh, kamu juga mungkin boleh share. Wow, Kayak ya, permasalahan cinta kayak semua orang mengalami ya. pasti. Tapi kan Betul. bentuknya beda-beda. Levelnya beda-beda. Oke deh Beb, berarti sekarang udah bahagia ya, jangan lagi sama toxic relationship itu. Iya dong, sekarang mesti apa ya, nyadar lah apa standarnya yang bisa diterima, apa hal-hal yang lo nggak bisa terima. Jadi jadi nggak bakal mengorbankan diri sendiri, jangan sampai kayak gitu sih. Karena pelajaran juga buat aku selalu mengandalkan udah punya excuse sendiri gitu loh, tapi kan dia baik banget. Jadi mengenyampingkan si tai-tainya ini gitu. Iya, Iya, itu itu- karena itu- kita udah familiar sama ya udah. Cinta sama bodoh itu ya. Iya, makanya the real bucin tuh bener-bener ada sih di kehidupan. Jadi harus dikurangin jadi bucin itu. Level bucinnya dikurangin ya. Iya, betul. Benar. Oke deh kalau gitu. Beb, thank you for your time. Beb, makasih ya Beb. Enggak panggil Beb juga, Bella namanya. Oh, baby siapa namanya baby? Bella, oh enggak baby. Bella enggak. baby. Enggak ya. Thank you. Bella apa semuanya. namanya? Bella. Beb, bye-bye. Dadah. Bye, Ntar thank you. DM. Bye-bye. Ntar deh. Ini ada lagi nih lagi nelfon temen aku. Siapa tuh? Oh, iya. Ini yang aku bilang pernah nikah sekali terus gagal lagi. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Sekarang aku lagi ngevlog sama dua temen aku ya Beb. Jangan lupa suara aku disamar-samarin. Bisa. Lo mau bilang mawar apa bunga apa boleh terserah lo lah. Boleh Oh boleh. lala, jadi orang Tegal gitu. Coba cerita. Wow, lakinya keluar ya Beb ya. Oh laki ternyata. Coba cerita. Lo kan setahu gue pernah gagal nikah sekali kan? Gagal di pernikahan yang udah jadi pun udah pernah kan Oh sekali. iya, wow. Udah pernah Nah, alhamdulillah. jadi itu gimana tuh? Apa yang mau lo sharing ke teman-teman yang ada di sini? Yang mau gue sharing adalah yang pertama, jangan ngarep ketinggian. Jangan ngarep ketinggian. Kenapa? Don't expect too much. Walaupun lo udah kenal sama tuh orang even more than 10 years. Karena people change ya, memories don't. Chance banget, karena lo mau kenal 10 tahun ataupun 14 tahun kayak gue kemarin, lo nggak ngontrol dia 24/7 anyway kan. Iya. Jadi lo nggak akan pernah tahu gimana. Anyway, pokoknya kemarin tuh udah hampir tinggal 2 bulan lagi mau nikah. Wow. Wow. Oh ini yang terakhir cerita lo ya? Ya, Oke. Udah persiapan semua ya? lagi persiapan. Cuma Udah berapa persen tuh? Kan setengahnya 50%. Oke. Tapi Terus? memang karena kondisinya juga kemarin lagi nggak bisa bikin acara dan lain-lain, memang kita pengen acarain keluarga aja gitu. Sengaja ya, Karena pas pandemi. Oh pas lagi Berarti corona ini? Baru-baru ini ya? baru masih anget deh. Oh, masih Masih anget. hangat, baru diangkat ya. Diangkat gitu. Iya. Terus habis itu gue menemui ketidakcocokannya itu setelah kita kenal 14 tahun, lalu kita ketemu lagi, maintain pertemanan selama setahun, lalu kita memutuskan untuk married gitu kan. Terus habis itu jadi gini, beda pada saat jadi teman, beda pada saat jadi pasangan. Pas jadi Pasti. pasangan sebulan udah kelihatan karena ngobrolnya kan juga udah bukan ngobrol lucu-lucuan teman lagi kan. Ngobrolnya udah masa depan lalala lili lele yo gitu kan. Nah, udah mulai kelihatan tuh, wah ternyata visi dan misi kita memang sebenarnya Beda. sama, tapi the way gua ngejalanin sama dia beda. Beda.
Oke, long story short, kenapa tiba-tiba lo nggak jadi? For the first time in my life gue diputusin. Wow, congrats. Biasanya mutusin biasanya ya. mutusin ya. Biasanya gue mencampakkan sukanya kan. Wah, giliran disakitin dia bapain baru bilang semua cowok sama aja, kentut. Keren. Lo tahu karma kau. Terus habis itu gue agak shocking thing kan sebenarnya kan. Jadi setelah beberapa kali kita bukan argue ya, gue nganggapnya ini diskusi lah. Sampai yang terakhir kali pokoknya gue tahu dia bokis, tapi gue balik lagi, gue positive thinking, gue pikir mungkin ada alasannya nih bohong, pasti mungkin ada yang dia nggak pengen gue tahu aja. Gue pikir gitu kan. Jadi gue santuy kan. Terus habis itu intinya dia ngomong kayak gue nggak enak badan nih hari ini, gue nggak pengen kemana-mana gitu kan. Nah terus habis itu gue lihat ternyata dia pergi cuy, pinternya di-share pula di sosmed gitu kan. Gue tahu lah dia pergi gitu kan. Nah kalau misalnya pada saat itu gue panasan, pasti gue bakal mikir kan, wah sengaja nih bikin pengen ribut nih gitu kan. Tapi gue pikir, mungkin dia emang udah enakan kali, pengen aja pergi keluar. Udah dong, Berusaha berpikir positif tetap ya. berusaha berpikir positif. Kan mikirnya kan, masa lu mau gagal lagi, lu udah pernah gagal gitu kan. Udahlah, coba untuk santuy lah. Udah, terus habis itu gue chat, gue bilang dong, udah enakan ya. Alhamdulillah. Ternyata responnya adalah kayak yang, kok nih cewek ribet sih gitu. Terus udah, masalahnya sesepele itu, sesimpel itu, udah deh kita putus. Katanya sepertinya kita nggak cocok nih. Anjing, segampang itu kayak. Segampang itu dia mutusin. Apa jangan anda memang. Segampang itu, gue nggak tahu sih. Ini kayak ada dendam terselubung karena dulu pernah gue tolak, terus habis gitu sekarang kayak yang gue akan mempermainkan lo. Enggak, itu pikiran negatif gue aja sih. Pokoknya anyway, segampang itulah kayak yang. Iya, kayak nggak ada angin nggak dapat tiba-tiba gitu ya. Lewat WhatsApp, woy. Lewat apa? Lewat WhatsApp. WhatsApp diputusinnya. Tapi jangan sedih, gue terakhir pacaran juga diputusin lewat WhatsApp kok. Pertama kali sama gue diputusin. Lewat WhatsApp juga. Sama Iya. siapa? Jadi intinya dari cerita lo ini, lo mau kasih kita saran apa nih? Sarannya Masukan mau gue apa kasih untuk adalah kita para yang belum nikah. masih single dan belum nikah? masih single dan belum nikah ya, jangan sampai lo takut juga sih nginjek teras KUA. Anjing. Gini. Jadi Terasnya kayak doang takut. terasnya doang takut. Iya, soalnya kadang-kadang kan ada kan orang yang nggak pengen nikah sampai umur 30 atau 40 cuman karena takut gitu kan. Gue lagi menghadapi masa takut nih. Enggak kan, Nah, kan ada sama gua. nih kita berarti cuy. Kan ada. Jangan, ada gua kok di sini, ada gua. Jadi Furi nggak akan takut lagi. Jadi yang mau gue sebenarnya yang pengen gue sharing adalah yang pertama, balik lagi kayak tadi, don't expect too much. Walaupun lu udah kenal lama sama orangnya, lu tetap harus jaga-jaga dan punya backup plan. Dan backup Harus pacar. punya backup plan cuy. Ya itu Oh. backup plan. Jadi lu harus prepare for the worst. Iya, Ya, harus itu. dong. Sekarang jadi udah nggak temenan lagi. Gue rasanya nggak pengen temenan karena Ya udah kayak, jangan lah, lo "Anjir, disampahin gitu ngapain? Jangan. kok jahat Sekarang lo deh." sama siapa? Ya itu kan gue bilang kan tadi kan kita harus punya backup plan. Oh, sama backupnya. Oh, ada backup Emang lo plan. ada anjing-anjingnya juga berarti, Mawar? Iya. Gak Sebut enggak lah, namanya. pas gue sama dia doang lah, nggak ngapa-ngapain lagi. Oh, iya, Gua bener. banget emang. Oh, gua. Kalau udah sih. satu-satu. Sempak terbang. Udah Iya, satu-satu kalau udah aja. satu-satu Mana? itu udah terakhir balik lagi deh, lo tau lah pasti ini yang terbaik. Maksudnya lo masih bersyukur karena lo taunya dari awal, nggak yang pas udah nikah Yes. ataupun udah lebih jauh lagi gitu kan. Iya, Cuy, lo namanya. persingkat aja, gue dapat wejangan dari janda gitu Oh, aja. iya benar. Lebih keren ya bahasanya ya. Dapat wejangan dari Jande Mude. Iya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih loh Jande. Sama-sama loh. Jande cantik, tenang aja, bakal dapat kok cepet. Thank you doanya. Tapi janda-janda cakep kayak lo nih bahaya. Siapa tahu nanti cowok-cowok yang belum pernah menikah maunya sama janda daripada sama gue. Iya. Astagfirullahaladzim, lebih berpengalaman maksud lo gitu ya? Nah itu dia. Nah. Tapi nggak menutup kemungkinan gue juga lebih berpengalaman dari lo. Oke Mawar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini satu lagi. Gue telepon sekarang ya. Hai, di mana Beb? Gue lagi di rumahnya neneknya suami gue. Tadi Aman? makanya aman, sekarang lagi di mobil nunggunya. Oh, oke. Nah, jadi gue mau ngomong dulu ke netizen gue kalau gue lagi nelfon teman gue ini, kenapa gue nelfon dia karena tadi malam dia komen instastory gue bilang kayak gue gagal nikah 3 kali, lo udah gak perlu tahu lagi ceritanya kan, dia bilang gitu kan Nes ya. Lu gue samarin apa enggak sih namanya pengennya? Enggak usah. Oh nggak apa-apa, oke namanya Anesya Anggun guys. Gue tempel nanti fotonya di sini. Intinya tuh dia udah 3 kali gagal menikah
Dan sekarang alhamdulillahnya dia udah menemukan pasangan hidup dan udah berbahagia ya Nes ya. Wow. Tapi sebenarnya kalau dibilang 3 kali sih nggak, kalau yang seriusnya sih cuma sekali ya. Sekali itu udah pernah sampai ketemu keluarga soalnya. Terus nggak jadi. Nah 2 kalinya lagi di PHP-in buaya, diajak-ajak doang gitu. Nah ngomong-ngomong buaya, di sini ada 2 buaya. Wow. Coba suaranya mana, coba buaya mana suaranya? Halo. Wah, suaranya buaya banget sih. Buaya banget kan? Nebak gitu kan. Coba ngomongin suara asli, tahu nggak lo siapa nih? Hai guys, balik lagi barengan kita berdua di Radio Vlog. Iya, kita Randy, bener kan buaya? Bener. Iya. Randy memang buaya. Randy enggak lah gila. Ada siapa lagi? Ada Udah. Kevin, Buat mereka doang berdua, Kevin sama oke. Randy doang. Randy dan manusia. Randy dan buaya, bener. Oke, kita lanjut. lagi, Jadi 3 kali ternyata. Oke. Jadi kemarin ditanya di depan suami Nggak mau jawab. karena ada suaminya. Ternyata 3 kali. Ups. Gimana Enggak. ceritanya tuh coba? Tunggu, kan gue bilangnya ada 3 ya. Jadi yang mana nih yang mau diceritain? Yang mana yang paling menyakitkan deh menurut lo? Yang paling buat yang kamu paling trauma. Kan yang udah pernah ketemu keluarga lah. Itu bukan yang nggak disetujuin itu. Alasannya Kitanya kenapa? sendiri yang Nggak jadi? berantem. Karena dia berubah. Berubahnya? Jadi apa? Power Ranger. Jadi buaya. Wah. Jadi selama ini Jadi sebelum kamu- jadi buaya apa? Kelinci. Bukan gua banget sih. jadi Kucing, takut. Jadi kamu masih luman ya sebenarnya ya? Bukan gua banget sih itu. Bukan ya? Bukan. Kurang belajar dia marahin dia sama Kevin tuh. Kurang smooth. Jadi gue beberapa tahun yang lalu tuh kan ketemu keluarga mau ngomongin lamaran. Heeh. Lamarannya tuh niatnya November. Heeh. Juli ketemu lah buat ngomongin, oh ya lamarannya November mau ngapa-ngapain nih gitu kan. Nah sebelum ketemu Juli itu tuh baik-baik aja gitu. Heeh. Cuman abis ketemu keluarga, dianya tuh berubah. Gue nggak tahu kayak kalau marah tuh jadi lebih ya hampir abusive gitu loh. Wow. Oh, KDRT. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang bener-bener KDRT karena gue nggak beneran dipukul ke gue, tapi kayak setiap dia marah tuh jadi Ngatain. kalau sebelum Teriak-teriak. suka banting-banting, Oh. gitu, suka mukul. Itu berpotensi, Bo. Benar. Iya, tapi sebelum ketemu keluarga itu dia nggak kayak gitu. Kalau gue boleh potong, mungkin dia ngerasanya karena dia udah di posisi aman. Di posisi lo udah dikenal ke keluarga dan lo tuh udah di restu. dalam genggaman dia gitu loh. Dan lo bakal menjadi calon dia. Jadi kayak ya udah dia bakal lebih Semena-mena lebih ya? gampang lagi Kamu untuk akan terima. memperlihatkan. Iya, terima dia. Maksudnya dia mau galak-galak pasti kamu akan terima. gitu. Iya, gitu maksud Iya, gue. mungkin karena udah ketemu keluarga itu kali ya, jadinya kayak dia udah jadi diri dia sendiri aja gitu. Siapa Yang sih, kayak Nes? lo Siapa bilang. itu? Siapa sih, Nes? Suri tahu, Randy tahu. Pasti malah gue ceritain. Yang gua kacamata tahu. ya? Iya, semua mantan gue kacamata kali ya. Iya, Iya juga rata-rata sih. kacamata. Kok gue bego? Lucu dia. Enggak, Randy mikir yang lain deh kayaknya. Iya. Gue salah ya berarti. Lo ya? kebanyakan laki sih. Iya. Iya lagi. Kayak gitu, terus akhirnya jadi sering berantem kan. Karena kan gue juga bukan tipe cewek yang nerima-nerima gitu kan. Ya gue digituin, gue teriakin balik lah. Akhirnya kayak jadi lebih sering berantem gitu. Akhirnya belum sampai November waktu lamaran udah keburu putus. Iya, iya nggak apa-apa. Tapi memang kalau misalnya laki-laki kayak gitu sih lebih baik Putusin dijauhi aja. lah. ya. Jauhin aja. Benar, dijauhi aja. Itu pelajaran buat gue juga Kalian sih. sebagai laki-laki juga nggak mendukung kan? Enggak, gue paling benci Gua kalau paling namanya anti. cowok kayak gitu. Karena abusive itu bukan hanya dari fisik tapi bisa juga dari Omongan. perkataan. Dari omongan. Nggak boleh. Iya, gue tuh kayak ditai-taiin gitu. Kenapa ya? Tapi bagus sih, berarti memang diputusin nggak apa-apa ya. Bagus, akhirnya Terus- kan sekarang dapet yang terbaik. Benar, itu sewajarnya Iya. diputusin kayak gitu. Dan ya itu kali ya, kalau apa sih yang namanya jodoh dari Tuhan tuh, maksudnya sekarang pas gue udah nikah, terus gue mikir-mikir kan kalau misalnya sama yang dulu gimana ya, pasti gue nggak kayak sebahagia ini gitu. Iya. Untung Sekarang nggak sama bahagia. yang dulu. Iya lagi. Nesya sekarang bahagia banget. Bahagia banget. Alhamdulillah. Memang Mudah-mudahan nggak tangga-tangga ayam ya Beb, karena kan pasti di pernikahan itu pasti udah naik level nih, bukan pacaran lagi, pasti lebih banyak Benar. masalah. Dan mudah-mudahan lo bisa mengatasi permasalahan di dunia married itu kan lebih Iya, rumit ya sama-sama pasti. dewasa lah Harus menyikapinya. ya, harus sama-sama. Bener sih, emang lebih rumit. Tapi kalau yang gue maksud tadi tuh kayak dari kayak sifatnya, terus keluarganya, terus kayak ya semua tentang suami gue nih kayak kalau dibandingin sama yang dulu tuh kayak
jauh lah, mendingan yang sekarang kemana-mana gitu. Alhamdulillah. Memang ada perkataan ya, cewek baik itu berarti ketemu masih cewek ada. baik. Iya bisa. Cewek baik itu Cewek ketemu cowok baik. baik. Berarti kan lu orang baik. Iya. Pertemukanlah dengan cowok Cowok baik. Kalau kalian berdua belum ketemu-ketemu, tandanya apa tuh? Karena kita cari yang baik banget. Berdua, bertiga. Wow. bentar Iya, lagi lah kita doain lah Nes. Dia bilang dia menunggu cewek baik, sedangkan mereka tuh belum baik-baik. Gimana mau dapet cewek baik? Ini salah kaprah. Ini Ini yang fitnah salah namanya. kaprah, ini fitnah. Ini benar. Oke deh Nes, thank you ya udah mau bercerita nih. Ini nggak apa-apa nih kalau misalnya gua nggak samarin ya. Nggak apa-apa, nggak perlu disamarin. Oke deh Beb, lanjut your Oke. family time. Thank you. Thank you, bye-bye. Dah. Dah. Nah. Oke. Udah nggak cukup ya? Udah kebanyakan bacot nggak sih kita? Udah banyak yang Nah, kita telepon. ada yang bisa kalian simpulkan nggak? Kalau Jadi gagal nikah itu ada beberapa poin nih. Satu, pertama, keluarga. Selingkuh ya paling pertama. Dua, abusive. oke, abusive. Tiga, Keluarga nggak ketiga cocok. itu tadi Tapi kan keluarga. sebenarnya ya, kan banyak orang bilang tuh ternyata kita visi misinya nggak sama. dari awal pacaran Iya gimana sih? makanya. Enggak, karena Kan memang banyak yang sebenarnya gitu ya, kan. kalau menurut gue itu kalau masalah kecocokan itu semuanya siapapun di dunia ini nggak Nggak ada ada yang cocok. Nggak akan pernah kita ketemu sama orang yang cocok. Mm-mm. Karena kan emang apa namanya menikah itu kan saling melengkapi. Itu intinya pasangan saling Iya. melengkapi satu sama lain. Nggak pernah mungkin dia A yang Iya. ceweknya juga A. Nggak ada yang namanya alasan kita kayak nggak cocok, itu bullshit, itu cuma alasan. Itu antara dia bosen atau udah nemu yang lain. Nggak mau ya betul. Setuju. Setuju. 4, ya dia suka sama jenis. Bisa jadi. Terakhir itu. Iya benar. Nah kalau kita kenapa nggak jadi? Kalau kita tuh masih menunggu dia lagi on the way kayaknya. Iya kan? Jodoh kita masih on the way kan? Maksudnya Kalau kita berdua kenapa nggak Kalau jadi? kita nggak. Nah, jadi aku bingung kan, dia bilang kita, dia juga bilang kita, aku harus jawab apa? kita berdua nih kenapa? Randy dan Furi kenapa nggak jadi? Karena Masa mungkin, kenapa ya? Coba-coba jawabannya tahu nggak? Mungkin karena kamu udah tahu dia dari zaman dulunya kayak gimana. Kan udah 15 tahun ya. Tadi aja 14 tahun aja udah tahu. Akhirnya bubar kan. Makanya kenal sama yang baru-baru aja. Tuh Iya kan? Ini kan proses kan kita ya? Tuh kan. Bisa banget, bisa banget. Ya kan kita berarti kan belum tentu nggak jadi. Iya. Kan kita nggak tahu. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, nggak ada hal yang mustahil. Iya, betul. Bisa banget. Iya. Iya kan? Oke Oke deh. guys, ya. Terima kasih guys sudah mendengarkan kebacotan-kebacotan dua buaya ini dan satu cewek baik-baik ini. Oke. Wow. Kok kenapa sih? Sebuah Kan suka gua statement. dilihat begini loh. Oke deh, terima kasih Randy, terima kasih Kevin udah Terima mau kasih, jadi bintang Fri. tamu di FCTV. Eh, Mudah-mudahan ini Fendi dan Citra. modus. Wow. Ditonton sampai habis ya, buat kalian-kalian yang emang penasaran. Randy kenapa sih gagal nikah? Oh, belum dapet jawaban kita. Randy kenapa Nanti gagal aja ya nikah? di next episode kita bakal Gak bisa, bahas. gak bisa. Terakhir buat closing nih, buat closing. Kenapa Randy gagal nikah? Kenapa? Belum jodoh. Gak bisa, tuh klise banget. Katanya klise itu jawaban. Klise banget itu gak mau. Dia jawab gini Kalau dia belum sekarang. jawab, kita gak ngejodohin vlog ini. Jadi karena gue gagal nikah, karena memang belum jodoh. Apa? Iya, karena ada poin-poinnya. pertama gue awalnya gagal nikah karena ada satu orang tuanya udah pisah. Orang tua yang cewek nggak setuju. Karena ternyata udah dijodohin sama. Berarti tadi poinnya keluarga. Yes, keluarga. Oke, Ada terus yang lainnya lagi karena Karena lu buaya. no, Enggak enggak. ya? Gue itu paling dekat sama nyokap atau bokap orang tuanya cewek-cewek gue pasti. Sampai Cewek-cewek gua tuh. mantan gue. Dia setiap cewek-ceweknya dan Iya, pacar ada. gue gitu. Karena paling penting bagi gue itu mendekati Keluarga. dulu. Setuju. Karena malah kayak beberapa mantan gue deketnya sama keluarga dulu. Sama anaknya malah nggak ketemu. Jadi gue emang datang ke rumahnya. Biar buat langsung dapat ngobrol. ACC walaupun anaknya Iya. nolak, orang tuanya kayak bilang Akhirnya bagus, pernah bagus, kejadian bagus." sama yang 6 tahun itu kan kayak gitu. Setahun gue anaknya nggak mau sama gue, tapi gue setiap hampir seminggu sekali pasti silaturahmi ke keluarganya walaupun anaknya nggak ada. Yang pemain itu ya? Gue udah tahu kok. Yang gamer-gamer itu ya? Ya, Hmm. itulah pokoknya. Jadi gitu. Jadi benar ada beberapa faktor tadi, salah satunya karena keluarga dan ada si materi juga waktu itu. Benar. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, maksudnya nggak bohong kalau misalnya materi itu emang kita butuhkan sih di kehidupan, cuman Manusiawi lah ya. manusiawi, cuman kayak menurut gue pribadi, jujur nih, kalau misalnya dibilang Furi tuh nggak dapet cowok gara-gara lo terlalu mikirin harus ini harus sih. Padahal nggak ya? Padahal kayak ibaratnya mau cowok sekaya apapun sekarang mau nikahin gue sebenarnya ada, tapi kan karena
karena emang hati nggak berkata iya tuh nggak juga gitu. Berarti emang bukan karena materi doang. Iya. Betul. Jadi Karena karena kenyamanan juga banyak poin. Materi bukan nomor satu lah. Iya, walaupun emang itu dibutuhkan di kehidupan gitu. Cuman itu bukan poin penting banget. Jangan lupa bahwa ketika berkeluarga, insya Allah memang Ada aja rezekinya. ada aja rezeki. Itu banyak kok contoh-contoh. Contoh Iya. teman-teman kita udah Teman-teman banyak kita. banget. Iya. Yang benar-benar dari awal nggak Nol punya banget, apa-apa, sekarang nikahnya luar cuma biasa. segitunya aja. Abis nikah justru rezekinya Luar biasa rezekinya. kembang. Makanya Furi ya terima Mari nikah. kita sempurnakan ibadah. Saya terima. Oh kan dia Oh iya ya. dia walinya. Gimana ya caranya? Gue nggak pernah nikah soalnya. Gitu Iya. kan. Intinya ya materi itu bukan segalanya. Betul. Thank you guys for watching. Thank you juga Randy dan Thank you. Kevin. Thank you. Bye. Bye. See you on my next vlog. Radio vlog out. Enggak. Apa. Enggak. See you on my next vlog. Bye. Oh iya, see you on my next vlog. Sebenarnya masih banyak banget sih curhatan dari kalian yang belum aku bacain. Jadi aku tampilin di sini beberapa capturean cerita-cerita yang menurut aku bisa sedikit banyaknya kita ambil hikmah positifnya. Nah, buat kalian yang pernah gagal nikah, kalian harus tetap semangat dan harus move on ya. Belajar dari kegagalan sebelumnya dan introspeksi diri itu juga harus loh. Ikhlas dan yakin kalau melepas itu lebih baik daripada memaksa. Karena Tuhan pasti sudah mempersiapkan yang terbaik buat kalian. Semangat!